Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang bela diri lagi. Nah, biasanya kalau di TikTok atau di YouTube itu sering ada konten kreator yang nge-share tentang rutinitas olahraganya mereka, rutinitas latihan bela dirinya mereka, trik-trik gerakan-gerakan bela dirinya mereka. Itu di kolom komentar sering kali ada netizen gitu yang nge-hate postingan mereka gitu, yang sering kali bilang kalau bela diri nggak bisa dibawa di jalanan lah, bela diri nggak bisa menang lawan street fight lah, bela diri cuman jago di ring dan lain-lain gitu, nggak bisa efektif ketika bertarung melawan petarung jalanan dan semacamnya gitu. Nah, padahal orang-orang ini kan mereka nggak ngerti tentang bela diri, mereka nggak pernah belajar bela diri, tapi sok-sokan lebih tahu gitu dibanding atlet bela diri itu sendiri. Padahal orang-orang yang belajar bela diri itu juga ngerti kali gimana situasi yang ada di street fight gitu. Dan juga bela diri itu nggak cuma ada yang tangan kosong doang gitu, ada juga bela diri yang mengajarkan tentang teknik penggunaan berbagai macam senjata gitu. Ya kalau mereka yang nggak punya basic bela diri sama sekali, terus di jalanan bawa senjata dan lain-lain, ya para praktisi bela diri atau para atlet bela diri, ya mereka juga mempunyai skill yang lebih dominan gitu dalam penggunaan senjata gitu. Ya kalau memang pertarungannya nggak memungkinkan, maka ya tinggal lari aja gitu. Kalau semisal nggak bisa lari, katakanlah musuh kita menggunakan senjata, ya kita tinggal cari senjata gitu apa yang ada. Kalau adanya batu ya pakai batu, adanya kayu ya pakai kayu gitu. Ya jadi jangan teman-teman ya, jangan kalau dikasih informasi, kalau dikasih tutorial itu jangan suka menyanggah, jangan suka membanding-bandingkan dengan sesuatu yang yang aneh gitu. Ya kalau petarung street fight-nya itu menggunakan senjata, ya kita para praktisi bela diri ya tinggal pakai senjata, ya apa susahnya gitu. Ya kalau mereka mainnya keroyokan, ya kita tinggal lari gitu. Ya nggak usah diladenin orang-orang yang kayak gitu. Emang susah banget ya ngasih tahu para netizen yang suka street fight dan lain semacamnya gitu, yang menyepelekan bela diri. Ya bela diri itu nggak serendah yang kalian pikirkan gitu. Di bela diri manapun itu kita ya juga diajari gimana cara berhadapan dengan orang yang pakai tangan kosong, gimana cara berhadapan dengan orang yang jumlahnya lebih banyak, yang ukuran badannya lebih besar, yang bahkan menggunakan senjata sekalipun, kita itu diajari cara berhadapan dengan mereka gitu. Dan kalau memang pertarungannya tidak memungkinkan, ya tinggal lari gitu. Nah menurut gua ya mental petarung jalanan yang sok-sokan bawa senjata, sok-sokan berani berantem di jalan, padahal mereka ya ngandelin pasukan dan lain semacamnya, itu tolong dihilangkan ya, karena itu adalah sebuah kebudayaan atau sebuah rutinitas yang goblok menurut gua. Rutinitas yang merusak anak bangsa tuh kayak gitu. Ketika orang-orang yang berpikiran positif itu nge-share pengalaman belajar bela diri mereka, nge-share tentang prestasi mereka yang memperagakan bela diri di atas ring dengan legal, dengan sportivitas, itu malah di hate comment oleh para netizen yang nggak bertanggung jawab, yang sering kali argumentasi mereka tuh kalau bela diri nggak bisa dibawa di jalanan gitu. Lah kalian sendiri yang ada di jalanan itu punya prestasi apa ya, selain nanti ketangkep polisi, selain nanti mempermalukan nama keluarga kalian, selain kalian cuma dapat bonyok gitu ya kan. Ya terus para pelonco ini yang sok-sokan jadi gangster jalanan, yang sok-sokan jadi penguasa jalanan, itu kalau ketangkep sama warga, ketangkep sama aparat kepolisian, ya langsung cilep, mereka langsung cikep, langsung nggak bisa ngomong apa-apa, disentak saja itu langsung nangis gitu. Gua punya banyak videonya ya, kalau kalian bisa tontonin aja lah itu di TikTok, di YouTube. Kalau
gangster remaja ini ketangkep, itu pola tingkahnya bakal kayak gimana. Ya pada takut, pada nangis, ya pada bonyok, ya. Bahkan itu sempat video yang favorit gua itu ada bapak-bapak yang gebukin para gangster ini waktu diamankan dengan kursi plastik warna hijau, kursi kondangan itu tadi. Ya, kursi-kursi yang ada di kondangan-kondangan itu dibuat ngehantam para perpeloncoan, para oknum-oknum yang sok-sokan membuat rusuh di jalanan gitu, yang ngaku-ngaku jadi gangster, yang ngaku-ngaku jadi penguasa jalanan dan lain-lain. Ya mereka cuman iri sebenarnya menurut gua terhadap prestasi-prestasi para praktisi bela diri yang mungkin lebih hidupnya lebih bahagia dibanding mereka, mungkin lebih terkenal, lebih membanggakan negara dibanding orang-orang yang suka ngomong kalau bela diri itu nggak bisa dibawa ke street fight. Astaga, tolong ya teman-teman, pola pikir kayak gini tuh atau mindset kayak gini tuh mohon dikurangi gitu. Seolah-olah kalian ini menyepelekan bela diri, sedangkan kalian sendiri itu pengecut yang cuma mengandalkan senjata, yang cuma mengandalkan pasukan. Ketika kalian tidak memiliki semua itu, ketika kalian ditantang fight 1 lawan 1, kalian lari, kalian nggak mampu, atau berbagai macam alasan lainnya, atau semisal kalau ada yang berani sekalipun itu pasti berakhir dengan kekalahan. Itu sangat memalukan menurut gue, ya. Dan untuk masalah tawuran itu sendiri, untuk masalah pertarungan jalanan antar kelompok itu sendiri, itu sudah udah menjadi aib negara menurut gue. Soalnya di luar negeri saja itu orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri, kemarin kan ada itu kasusnya, entah itu di Cina atau di Taiwan atau di Filipina, itu gua lupa. Itu ada oknum orang Indonesia yang kerja di luar negeri, itu mereka tawuran gitu. Dan parahnya lagi, mereka tawuran dengan sesama orang Indonesia. Bayangin, di luar negeri saja mereka nggak malu dan nggak takut untuk melakukan aksi-aksi tidak terpuji semacam itu gitu. Itu kan sudah sebuah budaya yang sangat buruk sekali yang dipertontonkan di luar negeri. Apa kalian gak malu dengan itu semua? Nah, itu di luar negeri saja mereka berani melakukan itu, apalagi di Indonesia kita sendiri gitu, di negara asal kita sendiri, ya tentu itu lebih masif lagi. Dan itulah ironi menurut gua, dimana di satu sisi ada orang-orang berbakat, ada orang-orang yang menjunjung tinggi sportivitas, yang menorehkan prestasi dan semacamnya, tapi di sisi lain selalu ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuatan, menyalahgunakan privilege yang mereka punya gitu, yang suka main curang, yang berani koar-koar di jalanan kalau temennya banyak, yang berani nantang-nantang kalau dia pakai senjata dan lain-lain. Itu sangat konyol sekali teman-teman menurut gua. Jadi tolong dikurang-kurangi hal semacam itu. Ya, mari kita support bela diri Indonesia. Mau itu bela diri apapun itu, pokoknya yang legal kita support gitu. Mau itu boxing, kickboxing, karate, muay thai, silat, apapun itu, MMA, kita support. Jangan kita malah ngasih head comment kayak bela diri itu nggak cocok di jalanan. Itu aneh itu.